Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu kita akan bahas mengenai forecasting dan planning. Dimana teman-teman mungkin akan mikir, forecasting ya planning ya apa forecasting. Nah, pertanyaan pertama, saya ulangi lagi. Apakah forecasting dan planning itu bersama? Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin ada yang sama bu, kan sama-sama merencanakan, perencanaan, sama-sama melihat memprediksi. Tapi pada kenyataannya kalau kita ngomongin forecasting dan planning itu berbeda. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ingat, forecasting dan planning itu berbeda. Bedanya apa? Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari forecasting. Forecasting kita mengestimasi masa depan. Ingat, estimasi, tapi bukan kayak masa depan kita pasti kayak gitu. Enggak, mengestimasi berdasarkan data-data masa lampau. Jadi forecasting itu bisa terjadi kalau misalnya kita sudah ada datanya di masa lampau. Misalnya saya punya data atau punya gambaran, atau saya punya informasi mengenai penjualan selama 3 tahun terakhir. Tahun 2020 saya jualnya 1 juta, 2021 2 juta, 2022 2 juta. Maka 2023 saya bisa forecasting 3 juta karena naik 1 juta. Nah, di sini forecasting ini dia berdasarkan data masa lampau atau data performance masa lampau dan kira-kira faktual elemen. Artinya adalah bisa dikatakan fakta-fakta yang ada apa sih? Kondisi perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, kondisi negara kita seperti apa, mungkin perekonomian seperti apa. Itulah forecasting. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Saya ada contoh nih. Ada 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 sales saya 15 juta. Terus, tahun 2001 sales saya naik menjadi 20 juta. 2022 sales saya naik 25 juta. Dari sini kita bisa lihat, dari tahun ke tahun menaiki atau terjadi peningkatan sebanyak 5 juta. Yang artinya dari sini kita bisa memforecasting bahwa sales kita di tahun 2023 adalah 30 juta. Itulah forecasting. Lalu bedanya apa sama planning? Nah, sama-sama estimasi. Cuman kalau tadi forecasting kita hanya melihat dari kira-kira data masa lampau seperti apa untuk masa depan. Kalau kita planning, ini ada aspirasi kita, ada opini kita yang masuk di dalamnya. Forecasting berdasarkan data yang ada. Planning kita masukin nih opini kita. Jadi misalnya gini. Saya ada contoh lagi. Forecasting, tadi kan kita di penjualan di tahun 2020 adalah 15 juta. Saya ngerasa nanti kira-kira saya membuat planningku. Saya mau buat nanti di tahun 2021 jadi 18 juta. Kok bisa naik? Ada yang namanya aspirasi. Dalam artian forecasting saya 15 juta, aspirasi atau buat saya pribadi, opini saya, pokoknya saya mau saya mau untuk sales saya naik 3 juta. Maka apa yang saya lakukan? Saya membuat langkah-langkah. Planning ini adalah dari yang kita ada forecasting tambah aspirasi jadi planning. Nah, ini kan ada angkanya nih. Dari sini kita menentukan langkah-langkah apa saja yang kita ingin lakukan. Misal, saya mau meningkatkan dari segi penjualan. Berarti tambah dari segi promosi, tambah dari segi iklan-iklan lainnya, atau apapun itu. Itulah forecasting. Forecasting data masa lampau tanpa ada yang namanya langkah-langkah apa yang kita lakukan. Sedangkan planning, forecasting tanpa aspirasi atau opini menjadi sebuah planning dan kita akan menentukan langkah-langkah apa sih yang akan kita lakukan gitu. Nah, ketika kita berbicara forecasting, ini ada 2 asumsi atau yang biasa digunakan. Forecasting ini biasanya digunakan untuk mengestimasi short term atau jangka pendek. Kira-kira dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka pendek yang misalnya kurang dari 1 tahun, itu seperti apa sih forecasting? Dan itu biasanya realistik. Dalam artian, saya tahu kira-kira apa yang mau saya lakukan selama 1 tahun ke depan itu seperti apa. Yang kedua, kondisi forecasting bisa dilakukan adalah ketika kalian mengasumsikan tindakan masa lalu atau kegiatan masa lampau itu hampir sama yang akan kita lakukan di kedepannya. Jadi misalnya,
saya sales penjualan seperti ini, masa depan juga apa? Oh, yaudah promosi kita masih sama deh, ini deh, ini deh, ini deh. Itulah forecasting. Tanpa ada niatan kasarannya, oke, kita melakukan inovasi apapun itu forecasting. Nah, sedangkan planning tadi bisa buat masa depan, jangka panjang. Terus kita akan menentukan kira-kira apa sih yang akan kita lakukan. Nanti di planning kita akan tahu kira-kira kapan saya mau naik, kapan saya mau turun gitu. Nah, yang perlu diingat juga teman-teman bahwa ketika kita ngomongin menjadi seorang business leader, forecasting itu sangat jarang digunakan sebagai target. Forecasting itu sangat jarang ketika saya melakukan peramalan bahwa segini nih 3 juta kasarannya, target saya 3 juta. Enggak. Kenapa? Karena ketika kita membuat forecasting sebagai target, itu kadang di kedepannya atau di masa kegiatan selanjutnya itu nggak bisa disamakan sama kegiatan masa lampau. Bisa jadi nanti 1 bulan ke depan, kalau sebelumnya cuman promosinya segini, harganya segini, tahu-tahu beda lagi. Makanya seorang pebisnis atau business leader itu sangat jarang menggunakan forecasting sebagai goals. Forecasting itu hanya peramalan, hanya gambaran saja. Sedangkan yang bisanya jadi goals adalah financial plan. Kenapa? Karena kalau dengan plan ini kita tahu, oke, kita mau membuat plan bahwa 1 tahun ke depan seperti ini, forecasting kita segini, kita ada tujuannya segini, aspirasi kita kayak gini. Beda dengan forecasting udah ngeramalin segini. Sedangkan ada plan, ada aspirasi, tahu mana yang akan kita lakukan. Sehingga business leader rata-rata menggunakan financial plan sebagai target mereka dalam membentuk atau menentukan apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Oke, sampai di sini dulu untuk sebab kali ini. Kita akan masuk ke sebab selanjutnya. Terima kasih.